Cerita ini diawali dengan seorang wanita yang mengendarai sebuah mobil yang berada di tengah malam. Saat mengendarai mobilnya, tiba-tiba ban mobil wanita itu pecah dan membuat wanita itu berhenti di tengah malam. Di tengah kebingungannya, wanita itu pun menelpon suaminya yang merupakan seorang polisi. Nah, terlihat bahwa suami dari wanita ini sangat mencintai istrinya, di mana saat menelpon istrinya, di depan bawahannya, dia seolah-olah tegas dalam menelpon. Namun saat sudah tidak lagi dilihat oleh bawahannya, sifat pria ini berubah 180 derajat dari yang tegas menjadi lemah lembut. Ini menandakan bahwa memang pria yang bernama Kim ini sangat mencintai istrinya. Pria ini pun mengatakan pada istrinya bahwa jangan pernah membuka pintu dan tunggu truk dewek datang. Lalu tiba-tiba seorang pria muncul dan menawarkan bantuan kepada wanita ini. Karena mengingat amanat suaminya, wanita ini pun menolak untuk dibantu dan dia mengatakan kepada sang pria tersebut bahwa dia ingin menunggu truk dewek saja. Namun tiba-tiba pria itu memaksa masuk dan langsung memukul wanita tersebut. Dan ternyata pria tersebut merupakan seorang psikopat yang bernama Kyung Chul. Saat berada di markas Kyung Chul, wanita itu pun memohon kepada Kyung Chul untuk tidak membunuhnya, karena wanita itu sedang mengalami kehamilan. Namun sepertinya psikopat itu tidak memperdulikannya. Yang namanya juga psikopat pasti tidak akan memperdulikan mangsanya. Yang akhirnya psikopat itu membunuh wanita itu secara sadis. Lalu di TKP, si Kim yang merupakan suami dari wanita itu langsung terjun ke TKP setelah mengetahui istrinya meninggal akibat dibunuh. Dan di TKP dia melihat kepala istrinya yang jatuh akibat kecerobohan dari sang petugas. Dan tentu saja hal itu membuat dia shock parah, karena kita tahu bahwa dia sangat mencintai istrinya tersebut. Setelah kejadian itu, bukan hanya Kim yang sedih, tapi juga mertua Kim, yaitu ayah dari istrinya tersebut, di mana ayahnya menyesali tindakannya karena ayahnya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang detektif, namun dia gagal untuk melindungi putrinya sendiri. Sementara itu, Kim masih sangat depresi dan sedih atas kehilangan istri yang dicintainya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk segera memburu pelaku. Lalu dia pun menemui bosnya untuk mengambil cuti sebagai polisi selama 2 minggu. Setelah itu dia pun meminta temannya untuk memberikannya alat pelacak berupa pil yang dia dapatkan secara ilegal dari temannya. Sebagai mantan detektif, mertuanya pun memberikan 4 orang tersangka yang juga kuat membunuh istri tersebut. Lalu setelah mendapat 4 orang tersangka, Kim pun langsung menuju ke rumah tersangka pertama. Dan di rumah tersangka pertama terlihat bahwa orang tersangka itu sedang menonton film Blue atau film 466 sambil colai. Saat kasihkan colai, Kim pun tanpa basa-basi menyerang pria tersebut dan pria itu pun diikat di sebuah kursi. Kim pun langsung menanyakan kejadian yang menimpa istrinya kepada pria tersebut. Namun sepertinya pria itu tidak tahu apa-apa. Karena Kim yakin bahwa pria itu bukanlah pelakunya, Kim pun meninggalkannya. Namun tiba-tiba Kim kembali lagi dan langsung menghantam kemaluan pria tersebut menggunakan alat pemukul. Dan bisa kita rasakan gilunya kayak mana. Dan alasan Kim memukul kemaluan pria itu karena pria itu merupakan pelaku kriminal yang telah memperkosa banyak orang. Sehingga Kim geram dan langsung memukul kemaluannya. Dan mungkin saja itu karena dia juga trauma terhadap istrinya. Setelah selesai dengan tersangka pertama, Kim pun langsung menuju tersangka kedua, di mana dia mencegat tersangka kedua saat mengendarai sepeda motor. Lagi-lagi tersangka kedua itu bukanlah pelaku dari pembunuhan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Kim pun beralih ke tersangka ketiga, yaitu Kyung Chul. Sementara itu, di tengah dinginnya badai salju, ada seorang wanita yang sedang menunggu taksi yang tidak datang-datang. Lalu, muncullah sang psikopat cabul Kyung Chul yang menawari wanita itu untuk menumpang di mobilnya. Awalnya, wanita itu terlihat ragu-ragu saat Kyung Chul menawarkan bantuan, namun karena keahlian Kyung Chul dalam merayu para korbannya, akhirnya wanita itu pun luluh dan mau ikut bersama Kyung Chul untuk menumpang di mobilnya. Lalu, di tengah perjalanan, Kyung Chul pun berhenti dan langsung menghantam kepala wanita itu melalui besi.
Dan setelah melakukan aksi bejatnya, Kyung Chul pun lagi-lagi membunuh wanita itu tanpa ampun. Kim yang sudah mengetahui alamat orang tua Kyung Chul berusaha mendatangi kediaman orang tuanya. Namun saat menginterogasi orang tua Kyung Chul, Kim tidak menemukan apa-apa. Hingga saat dia keluar dan ingin pulang, dia pun menemukan anak Kyung Chul. Dan ternyata berbeda dengan orang tua Kyung Chul, anak Kyung Chul ini ternyata tahu di mana tempat Kyung Chul tinggal atau tempat kediaman Kyung Chul. Dan dari informasi yang didapat dari anak Kyung Chul, Kim pun berhasil menemukan kediaman Kyung Chul berada. Dan saat sudah berada di rumah Kyung Chul, Kim pun langsung masuk ke rumahnya dan dia melihat sebuah lemari yang dikunci rapat. Kim pun yang penasaran dengan isi lemari itu berusaha membuka isi lemari yang sudah dikunci itu, dan Kim pun berhasil membukanya. Dan saat membuka, alangkah kagetnya si Kim bahwa dia melihat barang-barang wanita yang sudah menjadi korban Kyung Chul selama ini. Bukan hanya itu, yang membuat si Kim itu menjadi shock saat dia melihat di luar rumah Kyung Chul, di mana dia melihat cincin kawin istrinya berada tepat di depan rumah Kyung Chul, sehingga membuat si Kim yakin bahwa Kyung Chul lah pelaku dari pembunuh istri tersebut. Lalu scan pun berpindah di mana Kyung Chul sedang mengantarkan anak-anak siswi-siswi SMA pulang dari sekolah. Setelah selesai mengantarkan anak siswi SMA tersebut, ternyata ada seorang siswi yang ketiduran sampai sore, sehingga siswi itu pun menjadi mangsanya Kucul berikutnya, di mana Kucul membawa siswi itu ke tempat yang tidak bisa ditemukan orang dan mulai memperkaosnya di sana. Siswi itu pun meronta-ronta dan memohon untuk dibebaskan, tapi namanya juga psikopat, mustahil untuk membebaskan mangsanya. Dan saat si siswi itu sudah kehilangan harapan, tiba-tiba Kyung Chul menghentikan aksinya tersebut karena dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dan saat si Kyung Chul mengecek, ternyata itu adalah Kim, di mana Kim berhasil melacak keberadaan Kyung Chul. Hingga untuk pertama kalinya, Kim pun berhasil bertemu dengan sang pembunuh istrinya. Hingga akhirnya pertarungan di antara keduanya tidak dapat dihindarkan. Namun dengan keahlian pelatihan polisi dari Kim, Kim pun berhasil mengalahkan Kyung Chul, di mana Kim menghantamkan kepala Kyung Chul dengan batu. Dan di saat Kyung Chul sudah tidak lagi berdaya, Kim pun berniat menghantamkan kepala Kyung Chul menggunakan batu yang besar. Namun Kim berhasil menghentikan nafsu membunuhnya tersebut, di mana Kim memaksa Kyung Chul untuk menelan alat pelacak berbentuk pil terhadap Kyung Chul yang sedang pingsan. Kim pun meninggalkan Kyung Chul dan memberikan sejumlah uang untuk bertahan hidup. Setelah sadar, Kyung Chul pun keheranan dengan sikap Kim. Dan tentu saja, Kyung Chul tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya sudah berada alat pelacak dari Kim. Dan saat Kyung Chul pergi dari tempat itu, driver taksi pun mendatangi dia dan menawar dia untuk segera naik ke taksinya. Dan di dalam taksi, bukan hanya sang driver, tetapi ada juga satu orang lain lagi yang berada di belakang taksi dengan tampang yang mencurigakan. Di saat itu juga, Kyung Chul menyadari bahwa dirinya akan dirampok oleh driver taksi itu. Namun, ya namanya juga psikopat sudah pasti kuat, di mana Kyung Chul berhasil mengalahkan driver taksi dan juga temannya sekaligus. Setelah itu, Kyung Chul pun pergi ke rumah sakit untuk meminta obat terhadap luka-lukanya. Dan di rumah sakit, sifat kriminal dan psikopat Kyung Chul muncul lagi, di mana Kyung Chul memaki-maki sang dokter yang berusaha untuk menasihatinya. Dan hal itu membuat sang dokter pun ketakutan. Dan saat si Kyung Chul membayar tagihan, Kyung Chul pun tertarik dengan wanita yang bekerja di sana. Lalu aksi bejat Kyung Chul pun kumat lagi, di mana dia memaksa wanita itu untuk mengikuti hawa bejatnya. Sehingga karena takut mau tidak mau, wanita itu mengikuti kemauan Kyung Chul. Sementara itu, Kim yang sudah memasang pelacak di dalam tubuh Kyung Chul dapat mengetahui tindakan Kyung Chul yang memperkaos wanita itu. Sehingga saat si Kyung Chul melakukan aksi bejatnya terhadap wanita itu, Kim pun datang dan langsung menyerang kembali Kyung Chul. Kim pun tanpa ampun menyerang Kyung Chul secara membabi buta. Setelah itu, bukan hanya tangannya lagi yang dipatahkan oleh si Kim,
Namun Kim Moon kembali memotong bagian belakang kaki Kyung Chul. Sehingga saya juga benar-benar puas dengan apa yang dilakukan oleh Kim. Nah, memang Kyung Chul ini harus diberi pelajaran gitu. Setelah itu, Kyung Chul pun kembali dibebaskan oleh Kim. Dan terlihat Kyung Chul begitu menderita dengan luka-luka yang sudah diterimanya dari Kim. Lalu apesnya saat si Kyung Chul mendapatkan tumpangan mobil, ternyata yang di dalam mobil itu merupakan gerombolan tentara. Sontak saja pun Kyung Chul langsung menurunkan niatnya. Lalu dengan tertati-tati Kyung Chul pun pergi ke rumah temannya, di mana rupanya temannya ini merupakan seorang kanibal atau pemakan manusia. Jadi kita mengetahui bahwa bukan hanya Kyung Chul, melainkan temannya juga merupakan seorang psikopat. Lebih parah lagi, temannya ini suka memakan daging manusia, terutama daging wanita. Sehingga Kim yang mendengar percakapan keduanya dari alat pelacak yang di dalam diri Kyung Chul, Kim pun mengetahui bahwa temannya itu merupakan seorang psikopat juga. Karena itu, Kim pun memutuskan untuk kembali menyusup ke rumah temannya Kyung Chul itu. Lalu diperlihatkan temannya Kyung Chul itu terlihat sedang akan memutilasi korbannya. Namun saat hendak memutilasi, beruntung Kim datang tepat waktu dan jadilah pertarungan antara mereka. Di mana dengan kemampuan bertarung milik Kim, Kim pun dapat mengalahkan psikopat kanibal itu beserta rekannya dan sekaligus mengalahkan kembali si Kyung Chul. Jadi terlihat bahwa kemampuan bela diri Kim ini bukanlah kaleng-kaleng. Setelah itu, Kim pun menyerahkan psikopat kanibal beserta rekan wanitanya kepada kepolisian. Namun, Kim kembali merawat lukanya di Kyung Chul. Di rumah sakit, temannya Kim membahas tentang alat pelacak yang ada di dalam tubuh Kyung Chul. Dan karena si temannya Kim itu membahas tentang alat pelacak itu, si Kyung Chul pun akhirnya sudah mendengar semuanya dan mengetahui fakta bahwa ternyata di dalam dirinya sudah ditaruh alat pelacak. Setelah dirawat di rumah sakit, Kim pun kembali melempar Kyung Chul dan meninggalkannya sendirian. Karena sudah sangat dendam kepada Kim, Kyung Chul pun mengatakan kepada Kim melalui alat pelacaknya bahwa dia akan membunuh mertua Kim dan langsung menyerahkan diri ke polisi. Dan tentu saja setelah mengetahui semuanya, si Kyung Chul pun akhirnya berhasil melepaskan alat pelacak itu dalam tubuhnya. Dan tentu saja si Kim yang mendengar itu langsung tancap gas ke rumah mertuanya. Namun semuanya sudah terlambat, di mana si Kyung Chul sudah tiba di rumah mertua Kim terlebih dahulu dan berhasil menghabisi mertua Kim. Dan tentu saja di sini Kim tidak rela bahwa setelah merenggut nyawa istri dan mertuanya, si Kyung Chul masuk ke penjara gitu saja. Dan si Kim pun langsung tancap gas dan pergi ke kantor polisi terdekat. Scan pun berpindah diperlihatkan bahwa si Kyung Chul sudah berada di depan kantor polisi dan siap menyerahkan diri. Dan saat si Kyung Chul hampir sampai ke kantor polisi, Kim pun tiba tepat waktu dan langsung menabrak Kyung Chul. Nah, di sini Kim yang sudah sangat muak dengan sikap si Kyung Chul menyiksa Kyung Chul di gudang tempat si Kyung Chul biasanya menyiksa korbannya. Si Kim pun akhirnya berniat mengakhiri ini semua, di mana si Kim akan menghabisi Kyung Chul tepat seperti si Kyung Chul menghabisi para korban-korbannya. Kim pun mengaitkan tali pancung yang biasa digunakan Kyung Chul untuk mengeksekusi korban-korbannya ke pintu. Di mana sadisnya jika seseorang membuka pintu tersebut, maka pancung itu akan jatuh dan otomatis akan memenggal kepala Kyung Chul. Dan setelah si Kim pergi dari rumah Kyung Chul, mirisnya yang datang untuk membukakan pintu adalah orang tua Kyung Chul sendiri. Di mana saat si ayah Kyung Chul membuka pintu, pancung yang berada di atas Kyung Chul pun tepat memenggal kepalanya dan dia pun tewas di hadapan orang tuanya sendiri. Lalu ending pun ditutup dengan diperlihatkannya Kim yang berjalan kaki sambil menangis mengeluarkan air mata. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film I Saw the Devil, salah satu film psikopat terbaik Korea menurut saya. Dan mudah-mudahan kalian semua suka dengan cara saya menyampaikan alur ceritanya. And don't forget to subscribe, like, and share, and bye-bye.